ya di bawah di pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik kepala dan leher, toraks, jantung, abdomen, genitalia, ekstremitas, mana ya? Fungsi neurologisnya. Oh ini. Ya. Jadi ketika kita mengkaji fungsi neurologis, teman-teman udah belajar pemeriksaan fisik sama Pak Sehab ya? Udah belajar cara memeriksa fungsi neurologis belum? Nervus 1, nervus 2, 3, 4, 5, 6 itu udah belum? Nah, Ibu untuk yang izin Ibu untuk itu belum belajar Ibu. Oke. Jadi makanya bingung ya? Iya betul Ibu, di PMPIS ya. agak sedikit bingung. Ya, jadi gini, kalau misalnya biasanya di KMB akan belajar lebih detail sih ya. Nah, tapi yang pasti yang teman-teman harus ketahui ketika memeriksa fungsi neurologis artinya memeriksa fungsi persarapan sebentar. Ya, artinya kita sedang memeriksa fungsi persarafan dari tubuh kita. Fungsi persarafan itu yang gimana sih? Fungsi persarafan itu yang mengatur teman-teman kedip-kedip kedip-kedip mata gitu ya. Terus ada gerakan-gerakan lain gitu, fungsi motorik, rangsangan otak. Nah, ini tuh ada dua macam. Ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Ya, karena kan teman-teman kalau ngegerakin mata gitu ya, kalau kita sadari kita sengaja gini-gini kan, tapi sangat di antara semua waktu yang kita punya, yang tidak disadarinya yang lebih banyak, ya. Kan teman-teman seringkali nggak nyadar, oh ternyata ngedip berapa kali gitu dalam 1 menit. Nah, itu yang termasuk salah satunya adalah sistem-sistem saraf, termasuk dengan refleks kita muntah, refleks kita batuk, refleks kita kalau ada debu matanya berair gitu ya. Terus refleks-refleks lainnya itu termasuk dalam sistem-sistem persarapan pemeriksaan. Nah, yang namanya pemeriksaan saraf itu dimulai dengan pemeriksaan kesadaran atau namanya Glasgow Coma Scale. Ini merupakan skala kita gitu ya, kita mengalami tindakan koma atau enggak. Dilihatnya dari mana? Dari eye, matanya membuka atau tidak gitu ya, harus dengan bantuan atau tidak, movement, EMV gitu ya, movement gerakan kita kayak gimana. Nanti teman-teman belajar lebih lanjut di KMBC ini, karena kita nggak akan banyak bahas ini gitu ya. Nah terus verbalnya mampu bicara atau enggak. Nah ini salah satu pemeriksaan persarafan yang pertama. Ya, dengan kondisi teman-teman di sini yang sadar nih, melihat saya sadar, kepalanya gerak-gerak gitu ya, angguk-angguk, terus udah gitu ngerti apa yang saya sampaikan, mampu mengucapkan kembali. Nah itu berarti teman-teman tuh GCS-nya baik ya, di rentang 13 sampai dengan 15 gitu ya, berarti kompos mentis, berarti sehat gitu ya. Nih, di sini ada kompos mentis, sehingga dapat diambil kesimpulan kompos mentis artinya sadar secara penuh. Ya, gitu. Matanya nggak 5 watt gitu ya, terus gerakannya juga kuat gitu ya, terus mampu berbicara secara verbal. Berarti teman-teman kompos mentis. Ya, gitu. Nah, terus kalau misalnya ada kriterianya, ada perhitungannya, ada yang apatis, somnolen. Kalau somnolen dia kadang kadang sadar, kadang enggak gitu ya. Kok kayaknya ngantuk terus gitu. Terus kalau delirium fase sadarnya sedikit gitu ya, terus mengigau, nggak sadar. Kan teman-teman sering lihat ya yang mungkin di film-film juga suka ada gitu ya, yang lagi dirawat terus dia tiba-tiba mengigau, tiba-tiba tangan semuanya nggak bisa bergerak tapi tangannya bergerak 1, 2 gitu ya, kayak di film-film gitu cuman tangannya doang yang bergerak. Nah itu masuk ke dalam sopor atau koma gitu ya. Itu ada beberapa grade-nya, teman-teman silakan baca lagi ya. Tapi yang pasti yang sadar seperti ini, seperti kita itu kompos mentis. Ya, penurunan kesadaran berdasarkan nilai-nilainya turun sampai dengan tidak sadar dalam kondisi yang koma. Itu pemeriksaan neurologis yang pertama. Ya, menentukan sadar atau tidaknya, grade-nya berapa. Lalu yang kedua, kita akan memeriksa ada 12 nervus. Ya, nervus ini yang pertama dari nervus yang olfaktorius, dia pembau. Nanti kita akan mengecek nih, dia bisa mencium bau-bauan nggak? Kita akan suruh pasiennya tutup mata gitu ya, terus mencium bau kopi, bau teh, bau apa? Ya biasanya
biasanya disuruh cium-cium yang menyengat-menyengat. Ya gitu, itu yang nervous pertama. Terus nervous yang kedua, dia pemeriksaannya untuk penglihatan. Dia pemeriksaannya pakai Snellen chart. Snellen chart teman-teman tahu nggak? Snellen chart itu yang kalau kita di toko kacamata ada A, E, nah dilihat dari jauh gitu ya kelihatannya segimana, visusnya berapa. Nah itu pemeriksaan nervus 2 untuk penglihatan. Ya, terus ada pemeriksaan nervus 3. Nah ini pemeriksaannya dia biasanya bersamaan diukurnya dengan pemeriksaan 4 dan 6. Ya dia diukur bareng-bareng. Dia lebih fokus ke nanti fungsi saraf motorik tubuh kita gitu ya, kelopak matanya, terus kontraksi pupilnya, sama ada gerakan-gerakan ekstraokuler dari mata. Ini biasanya bersamaan ya, yang 3, 4 sama 6. Ini mana? 3, 4. Oh, ini dipisah-pisah satu-satu. Gitu ya. Nah, dia mengeceknya diminta diputar gitu ya, bola matanya, terus menggerakkan konjungtivanya, refleks pupilnya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Ya, gitu. Bu, nanti dapatnya di mana? Memang ini teh harusnya kemarin tanya lagi sama Pak Sehab kalau misalnya ini, Pak, pemeriksaannya khawatir ada yang terlewat gitu ya, pemeriksaan fisik salah satunya adalah pemeriksaan saraf gitu ya, biar lebih detail. Nanti kalau misalnya sorry, saya stop share dulu. Share-nya nggak muncul. Ya, jadi nanti bisa sambil ngelihat bagaimana sih cara pemeriksaannya gitu. Nggak cuman kalau sekarang kan saya ngomong doang gitu ya. Kalau belajar prakteknya harusnya memang sambil dipraktekkan. Ada videonya juga. Ya, gitu. Itu mungkin untuk pemeriksaan yang saraf. Jadi dia ada sampai dengan 12 saraf. Yang paling populer biasanya yang pertama sama yang kedua tadi ya. Pembau sama penglihatan. Terus juga yang trigeminus gitu ya. Yang kelima dia biasanya memejamkan mata gitu. Terus menyentuh dahi dengan kapas. Terus banyak lah dan lain-lain. Itu. Nah terus jangan lupa ketika pemeriksaan neurologis juga kita fungsi motoriknya dicek juga. Ya, karena kadang ada yang ototnya kecil sebelah. Ya, ada pernah lihat nggak orang betisnya kecil sebelah karena yang sebelah stroke misalnya. Jadi dia mengecil, atrofi itu juga ada. Biasanya sensitivitasnya juga beda. Ya, biasanya kalau kita pegang juga suka nggak gitu ya. Kita lagi dipegang apa enggak kayak gitu-gitu. Ya, itu yang diperiksa saat pemeriksaan neurologis. Ya, itu mungkin Neng sekilas untuk yang tadi yang neurologis. Gimana? Iya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Bentar ya. Oke, nah kalau sudah paham, terus kita lanjut dengan diagnosa kan, habis pemeriksaan fisik, terus kita lanjut dengan diagnosa. Nah setelah itu kita lanjut dengan membuat perencanaan. Yang namanya bikin perencanaan berarti kita bikin rencana implementasinya apa sih yang mau kita terapin, gitu kan? Ya, saya izin sharing lagi untuk contoh kolom perencanaan. Sorry, salah kayaknya. Nah, jadi ketika teman-teman bikin kolom perencanaan, kita akan bikin seperti ini. Diagnosanya apa gitu ya. Diagnosanya tadi contohnya di sini contohnya ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Berhubungan dengannya apa? Dengan ketidakmampuan makan. Ditandai dengan apa? Nggak ada minat terhadap makan. Ya males-malesan gitu ya makannya. Oke, nah terus, ketika kita bikin perencanaan keperawatan, ya, ketika kita bikin perencanaan keperawatan, maka kita harus menentukan tujuannya dulu. Makanya teman-teman butuh baca buku SLKI. Ya, di SLKI ada apa? Tujuan didapatkannya dari buku SLKI. Terus intervensi didapatkannya dari buku Siki. Ya,
pedoman intervensi. Nah, di akhir karena teman-teman sedang belajar disepakati bahwa harus ditambahkan dengan rasional. Kenapa sih rasional intervensi tersebut diambil gitu? Ya, jadi ini bentukan kolom dari perencanaan keperawatan. Ya, diagnosanya apa? Teman-teman udah belajar kemarin sampai menentukan diagnosa. Terus, ketika kita punya diagnosa A, kita punya tujuannya apa? Diagnosanya kurang dari kebutuhan tubuh. Oh, oke. Berarti tujuannya kita harus mampu kriteria hasilnya asupan makannya terpenuhi. Ya, berat badannya meningkat, adanya hasrat, keinginan makan, menyenangi makanan, dan lain-lain. Intervensinya, ini intervensinya. Ya, dapatnya dari mana? Ini dari buku SLKI, saya ulang, SLKI. Ini dari buku Siki. Ya, gitu. Kalau yang bahasa Inggris ini dapat dari mana? Ini dapatnya dari buku NOC, Nursing Outcome. Ini dapatnya dari buku NIC, Nursing Intervention. Gitu. Ya, itu dulu ya. Ini saya lihatin dulu kolomnya. Sekarang saya mau jelasin satu persatu terkait dengan materinya dulu. Ya, kita punya waktu praktikum berarti setelah penjelasan materi ya di hari yang sama, betul nggak? Ya Ibu, betul. Oke. Oke, nah sekarang saya mau menjelaskan dulu sedikit terkait dengan intervensi. Sebentar, kayaknya salah bukan. Oke, udah muncul belum? Sudah Ibu. Izin Judulnya menjawab apa? sudah Ibu. Judulnya Implementasi keperawatan. Oke. Ya, jadi ketika kita bikin rencana intervensi, maka kita harus paham dulu terkait dengan implementasi keperawatan. Implementasi keperawatan itu apa, terus nanti ngambil di buku sikinya kayak gimana. Ya, saya besarin dulu. Oke. Nah, ketika kita bicara implementasi, maka kita bicara langkah yang kita gunakan untuk memberikan asuhan kepada pasien. Ya, to provide caring for patient gitu ya. Nah, terus si perawat ini juga dia memberikan action atau intervensi yang dibutuhkan untuk mencapai goal, untuk mencapai tujuan. Makanya dari awal harus kita tentukan tujuannya ya. Kayak teman-teman masuk kuliah di sini, teman-teman mau lulus menjadi sarjana keperawatan gitu ya. Goalnya dulu, oh saya mau jadi sarjana keperawatan. Nah, caranya ditempuh dengan cara belajar. Ini yang disebut dengan implementasi. Belajarnya kayak gimana? Nggak pernah bolos, ngerjain tugas, dan lain-lain. Ya, harus berdasarkan clinical judgment. Clinical judgment itu penilaian di klinik gitu ya, dan pengetahuan. Jadi nggak bisa asal-asalan juga. Makanya teman-teman harus belajar agar punya clinical judgment yang baik sama punya pengetahuan terkait keperawatan yang baik. Nah, terus di bawahnya lagi disampaikan bahwa including both direct and indirect care. Jadi bisa direct care atau kita bilang ya, kita bisa indirect care. Kita mengajarkan keluarga contohnya untuk memberikan asupan makan. Kita jelasin ke keluarga, intervensi kita adalah Penkes ke keluarga. Nah, keluarganya yang memberikan asupan nutrisi. Itu boleh. Jadi bisa direct, bisa indirect care. Oke, nah ini prinsip ketika kita melaksanakan intervensi keperawatan atau implementasi keperawatan. Ya, save one life, you are a hero, and save 100 life, you are a nurse. Ya, kalau nyelamatin satu orang mah hero ya, kayak siapa? Contohnya kayak Spider-Man gitu ya, kayak Iron Man gitu ya, relatif hampir hanya satu orang atau sekian orang lah gitu ya. Tapi kalau kita menyelamatkan ribuan orang, ratusan orang gitu ya, kita adalah perawat. Ini spirit pemberian intervensi bahwa yang kita lakukan tidak hanya akan bermanfaat untuk pasiennya saja, tapi juga tentunya untuk keluarga. Efek bolanya snowballing efeknya banyak banget gitu ya. Dengan satu orang sehat misalnya yang kita sembuhkan, kita bantu rawat itu adalah seorang kepala keluarga.
Nah, otomatis akan sangat banyak yang lain yang terbantu, gitu ya, karena kan roda ekonomi bertumpu pada kepala keluarga, gitu ya, dan lain-lain. Nah, jadi ayo semangat ya untuk memberikan intervensi keperawatan yang terbaik bagi klien kita. Nah, si implementasi keperawatan ini apa tuh Bu? Kegiatan apa gitu ya? Nah, dia tuh kegiatan mengkoordinasikan aktivitas pasien, keluarga, sama anggota kesehatan lain. Jadi ingat, ketika kita melakukan implementasi keperawatan, nggak cuma eh, satu satu aktivitas pasien doang, kita concernnya sama pasien doang enggak, tapi juga sama keluarganya, sama anggota kesehatan lainnya gitu ya. Terus juga kolaborasi dengan ahli gizi contohnya, dengan ahli lingkungan di rumah sakit, dengan dokter dan lain-lain ya. Itu yang namanya implementasi keperawatan. Jadi bisa berdiri sendiri tapi juga bisa jadi harus berkoordinasi dengan yang lain ya. Nah, terus implementation prosesnya kayak gimana? Nah, ini dia dikatakan dia termasuk dalam salah satu step dalam proses keperawatan, gitu ya. Dan tentunya ketika kita melakukan intervensi keperawatan, kita harus melihat kembali, mengkaji kembali ya, reviewing and revising yang udah ada gitu ya. Kita kaji lagi sesuai nggak nih? Kalau nggak sesuai kita ganti. Ya, terus setelah itu kita implementasikan. Nah, jenis implementasi keperawatan ini ada 3 macam gitu ya. Ada yang kognitif, ada yang interpersonal, ada yang psikomotor skill. Nah, ini kita lihat ya kategorinya. Yang pertama ada yang namanya cognitive implementation. Ya, atau kita mengajarkan sesuatu. Kita memberikan pendidikan buat klien kita. Ya, contohnya tadi kita mengajarkan ke keluarga untuk membantu asupan nutrisi pada klien gitu ya, atau kita mengajarkan untuk mengatur pola makan pada pasien dengan diabetes. Ya, itu namanya cognitive implementation yang menghubungkan atau yang sharing pengetahuan gitu ya dari kita untuk pasien kita. Ya. Terus yang kedua ada yang namanya interpersonal implementation. Nah, kalau ini dia sifatnya koordinasi gitu ya. Koordinasi satu sama lain, kita sebagai role model gitu ya, seperti itu. Terus ada yang technical implementation. Nah, kalau ini yang sangat banyak di keperawatan. Ada sangat banyak yang namanya technical implementation. Jadi dia sifatnya technical. Kita lakukan tindakan teknik. Ya, aktivitas rutin home care-nya gitu ya. Terus pembersihan wajah klien, misalnya pembersihan badan klien. Tindakan-tindakannya juga bisa yang kolaborasi, bisa mandiri, bisa juga rujukan. Membersihkan luka. Nah, ini tindakan-tindakan yang disebut dengan technical implementation. Ya, jadi ini beberapa kategori. Ketika nanti teman-teman buka di buku Siki, jenis intervensinya ada banyak, nggak usah bingung, gitu ya. Semuanya boleh dimasukkan selama sesuai dengan konteks, ya, gitu. Terus, ketika kita melakukan implementasi, harus ingat ada implementasi yang dilakukan secara independently, jadi dilakukan oleh kita secara independen, oleh perawat, kita bisa sendiri, kita bisa mandiri. Contohnya apa? Memandikan pasien bisa sendiri. Nggak harus kolaborasi sama bidang kesehatan lain. Ya. Terus apalagi membersihkan luka bisa sendiri. Gitu ya. Tapi kalau nginfus hati-hati. Teman-teman itu termasuk dalam tindakan yang harus dilakukan atas dasar rujukan dari profesi lain atau dependent implementation. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya belum keluar ACC infus jangan dilakukan. Ya, karena bukan kita yang ngambil keputusan itu. Ya. Terus ada juga yang namanya interdependent atau kolaboratif. Nah, kalau ini yang bareng-bareng nih. Kalau ada satu orang punya luka, lukanya dekubitus besar gitu ya. Perawatnya melakukan pembersihan luka, dokternya memberikan resep untuk mengeringkan luka ya untuk biar tidak menambah pus nanah gitu ya, antibiotik salah satunya gitu. Terus tim gizinya memberikan asupan nutrisi yang tinggi karbohidrat dan tinggi protein, contohnya gitu. Itu namanya collaborative implementation. Ya, jadi saling berkesinambungan, saling berhubungan satu sama lain. Ya. Nah, terus Bu, tindakan apa saja yang bisa kita lakukan secara direct care? Nah, ini. Ya, assisting with daily living activities. Jadi kita menemani klien untuk melakukan
ADL. Ini pernah belajar di keperawatan dasar ya. Mulai dari memandikan gitu ya, terus memberikan nutrisi, cairan dan lain-lain ya. Terus physical care teknik. Jadi kita memberikan apa ya? Tindakan-tindakan keperawatan secara fisik pada si klien kita. Terus konseling ya, tentunya ngobrol, terus bersharing dan lain-lain. Teaching ngajarin tadi caranya makan gitu ya, makan dengan mengurangi kandungan A, B, C, D dan lain-lain. Ya, dan jangan lupa yang preventive nursing action ini juga harus dilakukan. Ya, upaya pencegahan ini tuh ya. Nah, ini semua dilakukan dengan direct care intervention. Ada juga yang indirect care yang tadi saya cerita. Jadi kita mendelegasikan ke keluarga gitu ya untuk melakukan pembersihan tubuh klien gitu ya, itu boleh ya. Terus indirect care ini misalnya memberikan asuhan tapi kita hanya bikin perencanaannya aja tapi kita nggak ke pasiennya, kita sebagai supervisor contohnya, itu juga disebut dengan indirect care. Ya yang pasti nggak langsung kita lakukan gitu dan efeknya nggak langsung saat itu juga. Itu namanya indirect care implementation. Nah, ini tabel implementasi, harusnya perencanaan dulu ya. Tabel perencanaan tadi ada diagnosa, ada tujuan gitu ya, terus ada intervensinya apa, kemudian ada rasionalnya. Nah, kalau sudah diterapkan tadi perencanaan tadi baru masuk ke tabel implementasi. Diagnosanya apa gitu ya, hari dan tanggalnya kapan, implementasinya apa aja ya. Nah, ini macam-macam, ada yang orientasi, observasi, terapeutik, edukasi sama kolaborasi. Evaluasinya bagaimana? Ceritakan SWOT-nya di sini gitu ya. Subjektifnya gimana, objektifnya gimana, analisanya gimana gitu ya. Perencanaan ulangnya seperti apa. Terus jangan lupa selalu di paraf. Ini harus ditampilkan nanti di tabel implementasi evaluasi. Ya, gitu. Itu dulu yang pertama. Oke, sebelum nanti kita lanjut praktek, saya mau jelasin dulu sedikit lagi ya terkait dengan ini karena lagi nyambung dengan evaluasi. Nah, tadi kan kita udah nulis nih, implementasinya memandikan pasien misalnya, terus kita tulis responnya. Subjektifnya klien mengatakan lebih nyaman setelah mandi. Objektifnya tubuh klien bersih, contohnya gitu. Terus analisanya kebersihan tubuh terjaga gitu ya, masalah teratasi gitu ya. Kemudian perencanaannya lakukan tindakan yang sama untuk hari esok misalnya contohnya gitu ya. Nah, itu dituliskan dalam kolom implementasi evaluasi. Nah, terus evaluasinya Bu, selain seperti tadi gimana lagi? Nah, evaluasinya ini juga harus didasarkan pada nilai si SLKI. Jadi kalau si SLKI-nya menghendaki di luarannya itu kebersihan tubuh terjaga. Nah, jangan lupa poinnya yang harus dituliskan. Poinnya dari berapa jadi berapa. Misalnya ada orang dengan ODGJ gitu ya, kebersihan tubuhnya tuh asalnya nilainya 1 karena dia rambutnya gimbal, kotor gitu ya. Pokoknya kotor banget deh. Nah, kita punya target dalam jangka waktu 2 minggu kebersihannya sampai berapa nih? Ada di buku ACLKI nanti kita lihat ya. Oh, ternyata target kita sampai dengan nilai 3 dulu deh. Karena kayaknya kalau 5 sulit ya gitu. Kita pasang target dalam 2 minggu mencapai nilai 3. Nah, target itu yang harus kita tuliskan. Tercapai atau tidak, terus nilainya ada perubahan atau tidak. Ya, dari nilai 1 sampai dengan 3 contohnya menjadi meningkat. Nah, ini. Ditambah selain itu juga SWOT-nya gimana nih? Subjektifnya yang tadi saya jelaskan. Subjektifnya klien mengatakan apa gitu ya. Objektifnya oh ternyata badannya sudah bersih dari nilai berapa menjadi berapa. Gitu ya. Terus analisanya oh masalah teratasi atau oh ternyata masalah teratasinya cuma sebagian karena besok masih harus diulang. Boleh. Planningnya apa ya? Udah lanjutkan besok. Ya kalau hari ini baru bersihin badannya, besok mulai potong deh rambutnya gitu contohnya. Ya tulisin aja di situ. Ya lakukan perawatan perawatan rambut misalnya gitu. Nah ini untuk kolom penulisan si evaluasinya. Ya jadi harinya kapan, diagnosa keberataannya apa, implementasinya dilakukannya apa nih, terus evaluasinya gimana. Nah, ini yang tadi saya bilang, di SLKI kita akan punya nilai luaran. Ya, ini nilainya. Oh, nilainya membaik menjadi 4. Ya, terus ini di hari Senin nilainya menjadi 4 nih keluhan sering terjaganya.
Terus keluhan tidak puas tidurnya nih jadi 3 gitu ya. Nah, ini boleh silahkan dituliskan. Analisanya, oh ternyata masalahnya teratasi. Ya, kalau teratasi berarti otomatis P-nya intervensi dihentikan. Tapi kalau nggak teratasi berarti intervensi dilanjutkan. Jangan lupa dilanjutkannya yang mana, yang apa. Nggak perlu ditulis lagi detail seperti ini, boleh dituliskan dengan lanjutkan intervensi 1 ya untuk meningkatkan dukungan tidur. Lanjutkan intervensi 4. Nah, itu boleh ya. Oke, dan syaratnya ketika melakukan dokumentasi dia harus brevity, ringkas, legibility, mudah dibaca, sama akurasi. Harus tepat datanya. Ya, gitu. Itu mungkin sekilas terkait dengan materi sebelum kita praktek lebih lanjut. Kita diskusi dulu ya. Yuk, mangga silakan yang mau berdiskusi. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Ya Bu. Nah, biasanya itu untuk intervensi sendiri biasanya dilakukan berapa tindakan ya Bu ya? Ada minimal Bu seperti di ASKAP itu minimal harus 3 gitu atau bagaimana Ibu? Nggak ada minimal karena bisa jadi banyak banget, bisa jadi sedikit. Ya, orang yang dirawat dengan tipes sama orang yang dirawat dengan COVID gejala ringan, sama orang yang dirawat dengan COVID gejala berat. Beda ya, nggak bisa kita patok, oh minimal 2, minimal 3, nggak bisa kayak gitu. Ya, kebayang nggak, Neng? Baik Ibu, kebayang. Nah, jadi biasanya ini akan menjadi pertanyaan bagi teman-teman yang lagi belajar bikin ASKEP gitu ya. Ya udah pokoknya mah minimal 2. Nah, sebenarnya minimal 2 itu secara aslinya nggak minimal 2. Ya cuman teman-teman maknya tuh belajar mending cuman 1 gitu ya, minimal 3. Ya udah sok, udah mumpung lagi belajar mah maksimalkan lagi belajar. Nanti kenyataannya di lapangan bisa jadi cuma 1, bisa jadi 5, bisa jadi 10. Tergantung kondisi pasien balik lagi. Ya, gitu. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Teman-teman, saya sedang lihat dulu RPS sebentar. Jadi di RPS ini saya mengisi untuk 28 Maret. Padahal sekarang 23 Maret ya. Ini gimana nih? Bentar. Teman-teman kelas A, kelas B? Kelas B ya? Kelas B, Bu. Oke, bentar ya. Teman-teman udah UTS kan? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Masa sih belum UTS? Belum, Ibu. Baru dibagi jadwalnya tadi, Ibu. Berarti materi ini nggak akan masuk UTS ya? Ya nggak? Oke, nggak gini. Saya jadi lagi lihat nih. Jadi hari ini saya sebenarnya menjelaskan materi untuk 2 minggu ya, 2 minggu pertemuan ya. Hari ini tanggal 22 gitu ya. Terus tanggal 22, 3 minggu ya, 22 lagi, terus tanggal 26 April. Kok jauh banget ya, 26 April? Ibu ada di praktik, Ibu, yang tanggal 2, tanggal lainnya, gitu, Bu. Oke, enggak, maksud saya gini. Kenapa saya harus jelasin dari awal terkait perencanaan, implementasi, dan evaluasi ini? Biar nanti kita punya waktu banyak untuk diskusi, teman-teman bikin kita bahas, satu-satu gitu. Tapi materi saya pengen nyampein dulu sekarang semuanya, makanya saya cek dulu RPS gitu, khawatirnya ada yang terlewat nih. Barusan sih dari sub-pokok materinya sudah terjelaskan, cuman tinggal prakteknya ini. Teman-teman harus praktek, kita akan bikin satu-satu gitu ya. Kalau perlu setiap orang presentasi gitu ya. Nanti kita revisi satu-satu. Ya, itu yang akan kita lakukan beberapa waktu dan minggu ke depan. Selasa 22 Maret, oke.
29 Maret dengan saya lagi, bikin lagi yang luaran SLKI. 12 April dengan saya lagi, oke. Welcome April, jadwal kita padat ya. Oke, sip lah. Oke, kalau gitu bisa. Nah, gini, sekarang kita, karena teman-teman akan full Siki dan SLKI dengan saya, sekarang kita buka dong bukunya Siki, boleh? Sorry, SLKI posisi. Kita akan mencoba setiap orang bikin dulu kolom yang ini. Saya sharing ya. Teman-teman bikin kolomnya kayak gini nih. Nomor di kertas aja di depan mata teman-teman. Nomor, terus diagnosa keperawatan, terus intervensi, terus rasional. Diagnosa, tujuan, intervensi, rasional. Sok, bikin dulu kolom di kertas yang ada di depan teman-teman aja. Saya juga sambil ngambil dulu bukunya sebentar. Setiap orang akan bikin turunan dari diagnosanya. Nanti hari ini di waktu praktikum gitu ya sampai dengan sore, teman-teman akan melanjutkan yang kemarin udah teman-teman bikin. Jadi runut gitu ya, bukan karena beda dosen beda lagi, enggak, runut aja dari yang kemarin udah teman-teman bikin. Nah, sekarang step pertama adalah kita buka buku SLKI. Karena SLKI saya hilang, sudah pakai ini aja. Ya, kita buka buku SLKI. Contohnya nih, kalau di sini dia masalahnya ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Berarti kita bisa lihat di paling belakang, biasanya ada suggestion. Kalau untuk diagnosa A, outcome-nya apa? Ada nggak di belakang? Coba lihat. Karena saya nggak pegang SLKI-nya nih, coba lihat. Jadi ada suggestion-nya. Ada nggak? Ya, betul, Tegar. Belakang. Bukan paling belakang covernya. Di lembar-lembar belakang. Itu ada diagnosanya apa, nanti dia tujuannya apa, ada nggak? Ada, Ibu. Ada ya. Dia udah nemu? Dia boleh buka, oke. Nah, gitu. Beda dengan yang saya, tapi silahkan teman-teman lihat ya. Dia buka lagi deh, jangan ditutup. Oke, kita lihat. Saya mau nge-spotlight dia ya. Mana? Dia udah ke spotlight belum? Halo. Teman-teman, dia udah jadi gede belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, bentar. Kok di saya enggak ya? Gimana caranya ini? Kenapa di saya dia tidak muncul, dia? Bentar. Dia. Siva bisa bantu saya, Siva? Di spotlight dari Siva. Yang Dea, yuk. Karena di sayanya jadi nggak muncul. Sudah, Ibu? Emang nggak muncul di sayanya.
Ya udahlah, tidak apa-apa. Nah, oke, udah mulai kelihatan. Tapi rumek ya. Oke, nah pokoknya intinya di atasnya ada diagnosa ya. Nah, terus di bawahnya ada. Dia boleh agak dijauhin dikit ya, karena rumek dia. Nah, sulit tidak terlihat. Ya, pokoknya di situ ada beberapa suggestion untuk keluaran. Ya, nah terus setelah itu Ya dengan ayang aku. iya ini siapa yang dengan ayang ini? Oke, sekarang tidak bertemu ayang dulu ya. Ya, nah penurunan kapasitas apalah itu ya kalimatnya saya nggak bisa baca. Nah tapi di situ ada suggestion untuk luaran hasil kriteria hasil. Terus teman-teman silahkan lihat di halaman yang sebenarnya tuh kriteria hasilnya. Coba dibuka di halaman depan-depannya. Yang sesuai dengan suggestion-nya. Bu, kalau nggak sesuai dengan suggestion boleh nggak? Boleh banget. Kriteria hasil itu bisa kita yang menentukan sesuai dengan target tujuan kita. Udah deh, silakan dibuka untuk lembar yang tujuannya. Lembar kriteria hasilnya. Yuk Dea, tadi yang untuk diagnosa yang nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Apa katanya Dea, suggestion-nya Dea? Ya, Ibu. Gimana? Untuk diagnosa ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, suggestion-nya apa? Suggestion itu apa sih? Saran, luaran kriteria hasilnya apa? Ada nggak, Dek? Ada, Dek? Saya juga sambil cari nih di Ada nggak? Ibu minta diulang lagi. Tadi teh kemampuan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Ibu ada juga defisit nutrisi. Nya, sok defisit nutrisi. Ini pakai bahasa si Nanda berarti. Halaman 105. Iya, nah defisit nutrisi dia outcome-nya, dia memberikan saran untuk outcome-nya apa aja? Ih sayangnya bentar buku SLK saya kemana? Sok di bawahnya ada outcome saran untuk defining karakteristik. Ada itu kayak begitu, ada nggak di bawahnya? Atau bacain defisit nutrisi bawahnya apa? Adanya ini Ibu, luaran utama dan luaran tambahan. Yes, betul. Luaran utamanya apa? Luaran utamanya status nutrisi. Ya, good. Terus? Luaran tambahannya ada berat badan, eliminasi fekal, fungsi gastrointestinal, nafsu makan, perilaku meningkatkan berat badan, status menelan, tingkat depresi, dan tingkat nyeri. Oke, good. Nah, tadi kan udah ketemu tuh, berarti itu yang akan menjadi kriteria-kriteria hasil kita. Kebayang nggak sampai situ dulu? Kebayang ya? Halo? Kebayang nggak sampai situ dulu? Ibu izin bertanya. Silakan. Jadi kriterianya dua-duanya yang ditulis Ibu yang luaran utama sama tambahannya. Nah, ini tergantung kasus. Nggak harus semua luaran masuk. Contoh, kita mau masukin satu luaran aja yang apa tadi pertama status nutrisi ya? Ya, oke. Sekarang kita buka di belakangnya. Ada yang luarannya status nutrisi, buka. Di depan, berarti bukan di belakang, di depan. Status nutrisi.
Kalau saya nutrition status, coba kita lihat. Sok buka luaran yang status nutrisi. Ada nggak? Ada, Ibu. Ada di Ada? halaman 121. Ya, silahkan Tegar sekarang 121. Tegar silahkan buka. Apa aja komponen yang ada dalam tadi status nutrisi, meningkatkan status nutrisi ya? Apa aja komponen di outcome-nya? Indikatornya apa aja? Yang ada ini Bu, kriteria hasil. Yes, betul. Ada porsi makanan yang dihabiskan itu Oke. menurunnya 1. Cukup Porsinya? menurunnya 2. Oke. Sedangnya 3, cukup meningkatnya 4, dan meningkatnya 5. Apanya yang 5? Untuk meningkat nih, Ibu. Oke, nah contohnya nih pada pasien tadi dia berat badannya kecil, maka kita pengen punya luaran hasil yang pertama, meningkatnya status nutrisi. Dengan kriteria hasil meningkatnya apa tadi Tegar? Makan. Iya, Ibu, porsi makanan. Meningkatnya porsi makan. Dari nilai berapa? Sekarang teh ternyata dia teh makannya nutup mulut banget, nggak mau banget makan. Nilainya berarti kita bisa asumsikan sebagai 0. Ya, dalam jangka waktu misalnya kita berharap dalam jangka waktu 2 kali 24 jam, dia meningkat. Tapi kan kalau dari 0, teman-teman bayangkan. Nggak mungkin ojol-ojol jadi rewog gitu itu budak. Nggak mungkin tiba-tiba jadi 5. Kita punya jeda waktu, maka kita masukkanlah. Oh, kemungkinan kita punya target menjadi 2. Ya, tuliskan tuh 0 menjadi 2 target kita. Kebayang nggak? Ibu Ya. Agni, silakan Agni. kan kalau tadi kata ibu tadi benar-benar gak mau makan ya. 0. Kenapa 0 bukan 1? Soalnya di sini kan Sorry. Ya, 1. Sorry. Nggak ada 0 ya di situ ya. Ya, Neng ya, nggak ada 0 ya. ya Bu. Ya, oke. Good. Jadi 1 sampai dengan 3 mungkin ya, sampai dengan sedang. Ya, thank you Agni. 5 belum tentu sampai 5. 5 kan dia udah meningkat banget. Emang kita punya targetnya sampai meningkat banget dalam waktu 2 hari. Kalau lama perawatannya mungkin 2 minggu bisa. Atau lama perawatannya 1 minggu misalnya 7 kali 24 jam mungkin bisa. Jadi teman-teman ketika menentukan kriteria hasil harus terukur waktunya. Ya. Sama aja kayak teman-teman dari yang asalnya anosmia gitu ya, pas COVID kemarin saya rasa pasti ada yang pernah mengalami gitu ya. Dari yang malas banget makan, karena kalau makan juga nggak kerasa apa-apa, sampai rewog lagi kayak sekarang butuh waktu berapa lama? Lama ya, seminggu, 2 minggu, 3 minggu bahkan. Gitu. Jadi kriteria hasil itu harus ditentukan juga dengan waktu lama pemberian intervensi oleh kita. Ya, gitu? Oke. Itu. Terus setelah itu tentukan contohnya kriteria hasil yang kedua selain meningkatnya nafsu makan. Coba contohnya kriteria hasil yang kedua apa? Ada di situ? Kekuatan otot pengunyah, Bu. Oke, kalau nggak ada di pengkajian berarti ini nggak bisa dijadikan kriteria hasil. Contohnya di pengkajian nggak ada, karena dia nggak punya kelemahan otot. Jadi dia cuma malas aja, nggak mau makan. Coba, contoh kriteria hasil lainnya ada lagi nggak? Rasa cepat kenyang. Bisa, tapi kayaknya belum. Coba yang lain lagi. Pengetahuan tentang pilihan makanan yang sehat. Oke, good. Itu bisa. Ya, misalnya pengetahuan tentang pilihan makanan yang sehatnya asalnya ibunya tuh nggak tahu kalau dengan uang 5.000 gitu ya, kita bisa ngasih makan yang nutrisinya full. Dengan 5.000 kita bisa ngasih protein melalui telur puyuh, contohnya 1.000-an atau 2.000-an gitu ya, isinya 5. Terus bisa juga ngasih sayur bayam, bisa beli ya setengah ikat 1.000 gitu ya, 3.000 tuh. Terus bisa juga apalagi? Tadi udah ada protein, udah ada sayur, udah ada apalagi yang kurang? Nasi ya. Ternyata dengan uang 5.000 juga kalau dibagi-bagi bersama-sama nasi bisa ketitis 1.000 ya gitu ya. Nasi, telur puyuh, sayur bayam, ditambah apa lagi? Oh, kalau ada pepaya boleh pepaya. Ya, kalau ada ikan misalnya mau ditambah ikan. Kalau ikan mau nggak akan kesampaian ya dengan harga 5.000. Apalagi tambahannya?
Ya, semangka, pepaya, melon lah, seribuan di emang-emang. Ya, gitu. Ternyata dengan uang 5.000 bisa memberikan nutrisi yang full bagi anaknya. Nah, ibunya tuh nggak tahu dan tidak terbayang. Makanya dia pengetahuannya misalnya masih 1. Ya, dia nggak tahu kalau anak makan tuh butuh zat tenaga. Ya, dalam hal ini karbohidrat. Dia tuh nggak tahu kalau anak makan itu butuh protein sebagai zat pembangun. Protein teh apa aja? Ada telur puyuh, ada telur telur ayam, ada telur bebek, ada ikan, ada lele gitu ya, ada tahu, tempe bahkan gitu ya yang murah meriah. Kan dia masuk dalam protein. Nah, si ibunya belum tahu. Oke, berarti kita tuliskan itu menjadi target luaran kita. Ibunya harus meningkat pengetahuannya. Dari nilai berapa nih kita pengen menargetkan? Lihatlah kriteria hasilnya. Dari asalnya tidak ada pengetahuan sama sekali, 1 misalnya, sampai dengan pengetahuannya sedang, 3 misalnya. Atau saya punya target sampai pengetahuannya tinggi, 5. Boleh nggak? Boleh. Itu kan teman-teman ya, mengatur target nilai. Ya, teman-teman nanti yang tahu klien teman-teman kayak gimana. Itu kriteria hasil kita yang kedua. Sepakat? Bisa? Kebayang? Kebayang ya? Yuk satu lagi kita bahas tentang kriteria hasil yang ketiga. Apalagi yang mungkin? Boleh yang lain? Sambil baca bukunya. Pengetahuan tentang pilihan minuman yang sehat. Oke, tadi makanan, sekarang minuman. Oke lah, boleh ya. Jadi ibunya jadi tahu ternyata kalau anak-anak kecil itu baiknya nggak minum minuman yang apa tuh? Apa tuh yang berwarna-warni? Soda. Ale. Bukannya ale-ale, bukan soda. Soda mah kemahalan, canggih teuing ya. Yang kayak ale-ale gitu kan anak kecil ya, kayak begitu-begitu. Naon deui atulah. Karena saya tidak meminum jadi nggak kebayang pokoknya yang frutang, pokoknya yang warna-warni gitu ya. Nah, kalau ibunya tahu dengan konsumsi minuman tersebut, kandungannya apa sih? Kandungannya gulanya gula buatan. Apa yang terjadi kalau kandungannya gula buatan? Berarti nggak akan memberikan nutrisi apapun buat anaknya. Ya, gitu. Ditambah dengan pewarnanya, zat pewarnanya akan mempengaruhi metabolisme tubuh anak. Ya, apalagi kalau dia mengandung pewarna yang berbahaya, rodamin B, dan lain-lain. Ya, ditambah nih contohnya lagi, kalau anak kurang nutrisi, sebaiknya dia tidak meminum teh. Ya, kenapa? Karena tadi kalau dia minum teh, dia justru tidak akan mengoptimalkan penyerapan di lambung. Ya, justru kalau anaknya pengen ditingkatkan nutrisinya, berarti harus dikasih minumannya air putih yang banyak, itu yang pertama, yang murah meriah. Yang kedua, diberikan asupan susu. Ya, atau diberikan lagi asupan apalagi minuman yang sehat bagi anak, yogurt itu boleh, Yakult, ya, meningkatkan probiotik pada anak. Itu, jadi kita pengen tuh meningkatkan tadi ke pengetahuan tentang minuman yang sehat. Oke, good. Boleh. Target nilainya dari berapa? Oh, ibunya udah tahu kok sedikit-sedikit. Dari 2 deh gitu ya, menjadi 5 misalnya, itu boleh. Penentuan 1 sampai dengan 5 ini adalah teman-teman yang menentukan. Ya, berdasarkan hasil pengkajian teman-teman. Jadi saya nggak bisa bilang, adik kamu ngarang hiji, kamu ngarang 2, enggak. Saya nggak akan bisa bilang gitu. Karena tentunya setiap pasien pasti punya hasil pengkajian dan karakteristik yang berbeda. Oke, sampai menentukan SLKI bisa? Ya, saya share screen sedikit lagi nih. Contohnya masih yang tadi. Nah, kekurangan nutrisi kebutuhan, kurang dari kebutuhan tubuh. Ya, nah, tujuannya apa? Nah, kalau di sini dia disebutkan tujuannya asupan makan tercukupi. Kekurangannya di sini adalah nilai awal dan nilai target tidak dituliskan. Jadi harusnya tuliskan targetnya asalnya 1 menjadi 3. Gitu. Berat badan meningkat, targetnya misalnya 2 menjadi 4. Ini misal saja. Adanya hasrat dan keinginan untuk makan, asalnya males banget buat makan, pengen jadi 4. Gitu. Ya, ini SLKI clear. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke Siki? Kalau nggak ngerti, tanya. Karena minggu depan giliran saya yang tanya-tanya ke teman-teman. Teman-teman yang akan presentasi satu-satu minggu depan. Ibu izin bertanya. Yuk, Agni. Kan kemarin tuh Agni tuh ngambil kasus yang dismenor ya, Bu? Apa dasar ayam. Terus ya, nggak apa-apa, hiburan.
pas Agni lihat contohnya tuh, kan dari Patir tadi kasih formatnya kayak gitu ya, Bu. Tapi kalau misalnya di Dismenor tuh ada data-data kapan dia sebelum dan sesudah menstruasi, terus kapan. Ya, nggak apa-apa, tambahin aja. Jadi, pengkajian yang dikasih Pak Tirta itu bisa sangat berkembang. Kalau yang dikajinya lansia, dia akan bertambah dengan pengkajian khusus lansia. Kalau yang ditambahnya dia ternyata punya dismenor, akan bertambah dengan pengkajian fokus dismenornya, mulai dari derajat nyerinya, kapan kan grade dismenor itu ada macam-macam gitu ya, ada yang ringan, sedang, gitu, tinggi. Terus udah gitu kapan muncul dismenornya, ada riwayat penyakit sebelumnya, itu akan sangat bervariasi. Ya. Ibu mau nanya satu lagi. Boleh, silakan Agni. Kan tadi itu kita ngebahas kriteria hasil ya, Bu. Terus banyak indikator-indikatornya. Nah, tadi kata Ibu kan kita pilih yang general gitu ya, Bu, umum. Nah, berarti kalau misalnya di sini contohnya ada sekian banyak, kita pilih yang beberapa yang sesuai dengan kasus kita. Oh, sesuai. Tapi minimal 3 Bu untuk pembelajarannya gitu. Enggak harus minimal, banyak. Harus buat pembelajaran itu harusnya minimal 10. Kasih, Bu. Yang pasti enggak satu ya. Sayang banget teman-teman kalau lagi belajar, terus belajar itu cuma satu. Aduh, menis sayang banget. Sok belajar mah sebanyak-banyaknya. Ya, gitu. Tapi nanti ke pasien saya nggak mau ada ceritanya terpatok harus 3 hari kamu zaman kuliah juga. Enggak. Ya, bisa kurang, bisa lebih, bisa cuma 1, bisa sampai dengan 10. Yang contohnya yang tadi saya sampaikan ke teman-teman, pasien dengan COVID ringan yang hanya butuh isoman saja, bisa jadi kan target tujuan kriterianya nggak sebanyak yang COVID dengan grade yang berat gitu, ya gitu. Yang flu ringan kan tetap dirawat gitu ya, diberikan asupan nutrisi, tapi nggak sampai harus banyak banget gitu target luaran hasilnya. Gitu ya, Agni. Ibu, ada lagi terkait dengan SLKI ini? Salma, paham Salma? Insya Allah, Ibu. Insya Allah ya. Nah, terus sekarang kita akan ke psiki. Yuk, buka psikinya. Tadi tujuannya kita udah tahu, kita mau mencapai target kriteria hasil asupan makan tercukupi untuk poin 1 sampai dengan 3. Sekarang teman-teman baca untuk di buku psiki sama di belakang. Lihat dulu di belakang, kita lihat untuk defisit nutrisi. Ada di halaman berapa? Boleh kalau udah ada yang nemu. Diagnosanya defisit nutrisi tadi di halaman berapa? 453. 453. Ini mah enggak, ansietas, berat badan lebih, berduka. Oke, 454 mungkin ya. Ya. Oke. Nah, di sini juga sama dikasih tahu kalau diagnosanya defisit nutrisi, dikasih tahu nih intervensi utamanya manajemen nutrisi. Ya. Terus kita buka deh di belakang yang tentang manajemen nutrisi. Bu, tapi menurut saya butuh deh intervensi yang pendukung terkait dengan edukasi diet. Karena dia punya cancer, harus saya tambahin edukasi kemoterapi. Ya mangga, itu mah bebas. Ya, jadi makanya tidak harus selalu 1. Boleh bebas. Boleh lebih dari sekian, pemantauan nutrisi, pemantauan cairan, dan lain-lain itu boleh banget. Ya. Setelah melihat di halaman 454, sekarang kita lihat ke belakang. Kita pilih aja 1 ya. Intervensi utamanya manajemen nutrisi untuk mencapai target akhir asupan makan tercukupi. Sekarang kita lihat ada di halaman berapakah manajemen nutrisi? Halaman 200, Ibu. 200. 200 pas? Oke, nah manajemen nutrisi ada 2 nih dia. Ada manajemen nutrisi saja, ada manajemen nutrisi parenteral. Apa bedanya? Kalau parenteral melalui saluran seperti infus, Ibu. Terus? NGT. Terus?
Ya, udah 2 itu cukup. Ya, enteral sama parenteral ya. Kalau misalnya yang normal gitu ya, dia biasanya ya udah cukup dengan kita lihat nih apa tindakannya. Oke, yang observasi pertama identifikasi status nutrisi. Itu biasanya sih saya suka nggak masukin karena itu masuk ke dalam pengkajian sebenarnya. Ya, identifikasi status nutrisi kan itu sebenarnya pengkajian. Status nutrisinya apa? Jadi ketika teman-teman bikin data, status nutrisinya misalnya berat badannya berat badannya 50 kilo, tingginya 160. Enggak, itu mah nggak kurang ya. Tingginya 170, berat badannya 50. Hitung tah BMI-na. Oh, ternyata BMI-nya teh adalah 16. Nah, itu mah data pengkajian. Ya, dimasukkan di data tuh BMI 16 contohnya gitu. Saya nggak ngitung detail ya 170 sampai berat badan 50 kilo, cuman kira-kira kemungkinan dia akan BMI-nya di 16 atau 17. Berarti dia kurang gitu ya. Nah, itu mah identifikasi status nutrisi ini biasanya masuknya dalam pengkajian. Oke, sekarang kita lanjut dengan identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien. Nah, ini oke nih, ini bisa kita identifikasi dulu kebutuhan kalori dia, jenis nutrisi yang disukainya apa gitu. Ya, terus monitor berat badan, oke bisa. Ya, terus tindakan yang sifatnya terapeutik. Nah, fasilitasi penentuan pedoman diet. Nah, ini tinggal dituliskan tuh intervensinya memfasilitasi atau menentukan pedoman diet gitu. Gizi seimbang, memberikan suplemen makanan. Ya, terus ajarkan diet yang diprogramkan. Nah, ini boleh ditambahkan dengan diet yang contohnya, misalnya diet yang diprogramkannya terkait dengan diet hipertensi, maka boleh ditambahkan ajarkan diet yang diprogramkan, titik 2, mengurangi konsumsi atau asupan garam. Ya, mengurangi asupan gula, itu boleh. Jadi enggak sebaiknya memang diaplikasikan, disesuaikan dengan kasusnya. Jadi enggak harus plek banget sama banget kayak di buku gitu. Jadi boleh modifikasi tambahannya sesuai dengan kasus. Gitu. Itu untuk menggunakan si buku Siki. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Bu, kok di sini banyak intervensinya? Ya iya, karena mungkin saja intervensinya yang diambil tidak hanya intervensi utama. Oh, ditambahkan dengan yang konseling nutrisi. Nah, carilah konseling nutrisi, tambahin. Apa nih yang konseling nutrisi? KLMN, berarti sebelum halaman 200. K. Konseling nutrisi. Nah, coba kita lihat. Ada di halaman 135. Tuh, ada. Ya, identifikasi kemajuan modifikasi diet secara reguler, monitor intake output cairan, dan lain-lain. Gitu. Ya, Bu, kan teman-teman lagi belajar nih harus menambahkan rasional, ya tambahkan saja rasionalnya yang menurut teman-teman, sepemahaman teman-teman gimana. Kenapa sih harus ditawarkan makanan ringan yang padat gizi? Oh, karena makanan yang ringan dan padat gizi itu bisa menjadi makanan sampingan atau cemilan, tapi juga bernutrisi gitu. Mampu mempertahankan kondisi pasien yang adekuat. Yang kayak gimana, Cik? Makanan ringan yang padat gizi teh kayak kue mari regal, biskuit gitu. Ya, itu tuh mengandung zat tenaga ya, dan kalau ada yang mengandung coklat ya dia mengandung protein juga sedikit, ada lemaknya juga. Ya, gitu. Itu contohnya. Terus monitor kecenderungan terjadinya penurunan berat badan. Kenapa harus dimonitor? Oh, untuk mengetahui perubahan berat badan pasien, untuk memantau status nutrisi klien misalnya, itu juga boleh. Ya. Gitu. Jadi, hari ini kita belajar membuat si kolom ini nih. Sesuai dengan diagnosa yang udah teman-teman bikin kemarin. Silahkan dilanjutkan. Ya, jadi nyambung dengan yang Pak Tirta, terus lanjutin ke sini membuat kolom ini. Ini PR teman-teman sampai dengan pembelajaran selesai hari ini. Ya, gunakan waktu prakteknya. Ya, waktunya tanya aja sama temennya tuh beresnya kapan. Yang pasti saat kita bertemu lagi minggu depan ya, Neng? Iya, Ibu. Atau ya pokoknya kamu kasih tahu aja saya jadwalnya kapan ya. Kita bertemu minggu depan, itu kita akan bahas satu persatu dari teman-teman. Ya, kalau misalnya bisa 10 orang, lebih baik kita akan bahas 10 orang tuh.
Dia dari mulai diagnosa, tujuan, intervensi sampai dengan rasionalnya. Gitu. Ya, yang dipanggil untuk presentasinya akan dikocok sama-sama, nanti ngocoknya bareng-bareng sama saya di sini. Kita pakai aplikasi. Ya, jadi semuanya harus sudah siap. Dan saya minta nanti daftar nama anggota kelas B ini ya, ke si Pena minta tolong ya. Jadi nggak ada ceritanya nanti ketika udah ditunjuk terus belum siap. Nah, makanya sok sekarang bikin di waktu praktikum ini. Ya, gitu. Teman-teman ngambil diagnosanya 3, ya udah berarti diisi 3-3-nya. Ya, ngambil diagnosanya 2, diisi 2-2-nya. Gitu? Terbayang? Ada yang masih ngulang? Bu, Ada yang masih belum nyambung? Silakan, Siva. Ibu kalau pas di intervensinya, itu tadi tulisin nggak Bu, ini teh bagian observasi, ini bagian terapeutik, ini bagian edukasi. Boleh ditulis, boleh enggak. Sesuaikan aja. Yuk, ada lagi? Oh ya Ibu, sama ini Ibu, kita itu meneruskan kasusnya yang mana Ibu, soalnya dibikin 2 Ibu. Oh, 2. Terus 2 teh gimana? Yang satu teh itu mah aktual Ibu, asli. Yang kedua itu kasusnya dari internet. Ya, yang asli atuh. Dari internet, dari siapa kasusnya? Dari Pak Tirta? Dari kita nyari Ibu. Oh, enggak. Kasus asli aja. Dari internet jeung teuing naon. Ya, udah gitu nanti dari internet udah ada contekannya. Please jangan nyontek dari internet. Ya, teman-teman harus belajar membuka bukunya, cari satu-satu. Jangan kalau misalnya di internet udah ada nih, tulisin aja. Enggak, please. Itu bukan target kita. Sayang banget kalau teman-teman melakukan itu. Karena pasti nggak akan bisa nanti ketika KMB, ketika anak, jiwa, maternitas, wah segala rupa. Kalau teman-teman sekarang cuma tinggal copy paste doang. Sayang banget. Ya, karena teknik membuka bukunya juga kalau misalnya yang belum terbiasa ya nggak akan bisa. Jadi harus dilakukan sendiri walaupun cuma sedikit. Ya, tapi paham, ngerti gimana cara buka bukunya. Yang belum paham tanya lagi. Tanya lagi. Ada temennya yang memperhatikan hari ini. Ya, yang kebetulan mungkin sinyalnya lagi jelek, tanya sama temennya. Tanya sama saya juga boleh, silahkan. Ya, gitu? Oke? Ibu izin bertanya. Boleh, silahkan. Untuk pengisian intervensi, kan dari diagnosa keperawatannya itu, dari Pak Tirta itu ada tambahan, misalnya itu, kan Laila itu ada 3 diagnosa ya Bu ya. Ya salah satunya itu ada hipertermi berhubungan dengan infeksi bakteri Salmonella typhi dibuktikan dengan peningkatan suhu tubuh klien. Nah itu tuh di intervensi juga Ibu dituliskan, dibuktikannya atau sampai berhubungan dengan aja Ibu? Oh, kalau di sininya nih, di sininya boleh tulisin aja di sininya. Nih yang saya tandain kelihatan nggak? Ini. Iya, Bu. Ini boleh di sini tulis, tapi kan kalau di sini mah enggak. Oh iya. Nah, sebagai patokan teman-teman, jangan lupa, kan teman-teman nulis ini ditandai dengan kurang minat pada makan. Maka ini yang akan menjadi fokus untuk si penentuan tujuan. Jadi entah ngacleng-ngacleng, teman-teman misalnya nulisnya ditandai dengan kurang minat pada makanan. Tapi di tujuan nggak ada yang nyambung dengan kurang minat pada makanan. Jadi jaka sembung bawa golok. Nggak begitu. Ya, jadi harus nyambung. Oh, kalau ini ditandai dengannya kurang minat pada makanan, terus berhubungan dengannya ketidakmampuan makan. Nah, berarti kudu nyambung dong ke sini. Gitu. Ya. Kalau yang tadi dirimu apa, Neng? Yang barusan nanya? Iya, tadinya tuh jadi udah berhubungan dengan tuh ada dibuktikan dengan gitu Bu. Iya. Diagnosanya itu berhubungan dengan apa? Dirimu berhubungan dengan berhubungan dengan infeksi bakteri Salmonella typhi Bu. Oke, terus ditandai dengan apa? Dibuktikan dengan peningkatan suhu tubuh klien. Nah, berarti peningkatan suhu tubuh. Biarlah banyak tipe. Nah, berarti dirimu harus fokus ke sini nih. Harus fokus ke peningkatan suhu tubuh, berarti kudu jadi turun suhu tubuhnya. Ya, sama ke sini, sama infeksi tidak boleh terjadi dan tidak boleh semakin meluas. Ini 2 fokusmu.
Berarti menentukan tujuannya, engke teh kudu aya nyambung-nyambungna jeung ieu ye. Nya minimalnya sekali kriteria hasilnya penurunan suhu tubuh contohnya gitu. Saya nggak tahu sih bahasa di SLKI-nya gimana. Pokoknya sangat minimal kayak gitu atau suhu tubuh normal makanya gitu. Ya. Gitu, Neng. Jadi karena tadi makanya saya bilang ini tuh fungsinya untuk teman-teman belajar berhubungan dengan dan ditandai dengan ini ya salah satunya untuk menentukan tadi tujuannya naon nih nu nyambung jeung berhubungan dengan sama ditandai dengannya gitu. Ya. Contohnya lagi obesitas misalnya kasusnya obesitas. Obesitas berhubungan dengan gaya hidup kurang gerak misalnya ditandai dengan apa? Berat badannya misalnya lebih dari IMT atau misalnya ditandai dengan wajah membulat, kayak badan gimana lah gitu ya contohnya gitu. Berarti eta tujuannya harus berhubungan dengan gaya hidup kurang gerak yang pertama. Berarti di tujuan itu misalnya kriteria hasilnya adalah meningkatkan produktivitas pasien contohnya ya, karena saya nggak baca di bukunya nih. Contohnya begitu, meningkatkan produktivitas pasien atau membuat jadwal aktivitas fisik. Kan itu sangat mungkin. Ya, jadi kudu nyambung jeung berhubungan dengan dan ditandai dengannya. Oke? Kebayang? Kebayang ya? Yuk, tanya lagi sebelum kita akhiri perkuliahannya. Dianita kebayang? Insya Allah, Ibu. Insya Allah ya. Juliani, kebayang Juliani? Insya Allah Ibu kebayang. Oke, Destria. Mana Destria? Ya, Bu. Insya Allah, Bu. Oke, insya Allah ya. Insya Allah itu ada 99% cina. Ya, benar. Berarti harus nggak boleh ngebohong ya. Kalau nggak paham silahkan tanya, silahkan bahas. Minggu depan semoga teman-teman sudah paham dan kita bisa bahas dengan lebih clear ya. Jadi teman-teman mau bikin askep 1000 askep juga pasti bakal bisa kalau udah paham ya. Mau bikin sebanyak-banyak apapun juga pasti bisa. Kuncinya apa? Kuncinya harus paham dulu. Zaman sekarang teman-teman udah punya buku 3S ini sangat membantu banget. Kalau zaman saya kuliah dulu gitu ya, susah banget bikin diagnosa tuh, bikin perencanaan tuh susah banget gitu ya, nggak ada dasarnya. Ya, terus bikin intervensi ya udah ngarang-ngarang aja sesuka-sukanya gitu. Kalau sekarang enggak, sekarang cuma tinggal bagaimana teman-teman mampu memahami 3 buku ini, menerapkan 3 buku ini, udah deh tinggal ditulisin, diterapin. Sesimpel itu. Ya, tapi saya titip sama teman-teman, walaupun kita punya buku 3S ini, bukan berarti intervensi lain yang nggak ada di Psiki itu nggak boleh dimasukin. Itu boleh dimasukin. Contohnya, di Psikinya ada tulisan tentang pemberian terapi komplementer. Itu boleh banget kita kombinasikan komplementernya. Ada yang masas, ada yang akupresur gitu ya. Terus ada apa, ada ini, itu, dan lain-lain. Itu boleh banget digabung. Ya, selama ada konteks utamanya, ada dasarnya di buku Psikinya. Oh, pemberian terapi komplementer. Terus misalnya, memberikan nutrisi yang menarik bagi anak. Kan boleh kita tambahkan. Memberikan nutrisi yang menarik bagi anak, titik 2 misalnya. Membentuk makanan sesuai dengan seperti binatang, contohnya gitu. Ya, atau bermain flashcard, mainan kartu nutrisi bersama anak boleh banget. Ya, bahkan itu yang dituntut sama teman-teman nanti pas KTI gitu ya untuk menerapkan evidence based practice. Ya, jadi kalimat utamanya ada di Psiki, pengembangannya teman-teman boleh tambahin. Itu jangan sampai anti ke situ maksud saya, karena ada juga yang Bu udah nggak ada di Psikinya pakai flashcard gitu ya, atau terapi bermain, terapi kognitif, senam otak, senam lansia, nggak ada Bu di SDKI-nya, di Psikinya. Jadi saya emang nggak nulis, nah nggak begitu. Silahkan sesuaikanlah boleh dengan hasil penelusuran EBP-nya teman-teman. Oke, gitu ya. Insya Allah paham ya kuliah hari ini. Kalau tidak paham silahkan bertanya, jangan sampai sesat di jalan.
Ya, kita bertemu minggu depan untuk presentasi dari teman-teman. Ya, kita akan kocok semuanya menampilkan satu tabel yang tadi aja. Nggak usah banyak-banyak, tabel yang tadi aja. Kalau dia urusannya 3, tampilkan 3-3-nya. Kalau dia urusannya 2, tampilkan 2. Kalau dia urusannya 1, tampilkan 1. Tapi saya sih tidak berharap dia urusannya cuma 1 ya. Karena lagi belajar, dia urusannya kalau bisa lebih dari 1. Gitu ya? Oke? Cukup ya? Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.